Pengalaman hidup dalam sebuah imperium internasional yang besar telah membuat dewa-dewa yang lama tampak kecil dan tidak memadai. Orang-orang menjadi sadar akan kebudayaan yang asing dan mengganggu. Mereka mencari solusi spiritual baru. Kultus-kultus timur masuk ke kawasan Eropah. Dewa-dewa seperti Isis dan semula disembah di samping dewa-dewa tradisional Roma yang menjadi pengawal negeri. Selama abad pertama Masehi, agama-agama misteri baru menawarkan jalan keselamatan mereka dan apa yang disebut-sebut sebagai pengetahuan mendalam tentang dunia yang akan datang. Akan tetapi, tak satu pun dari antusiasme agama-agama baru ini yang mengancam tatanan lama. Dewa-dewa timur tidak menuntut pemutusan radikal dari agama lama dan penolakan terhadap ritus-ritus yang sudah dikenal, tetapi, seperti orang suci baru, ia memberikan pandangan yang segar dan pemahaman tentang dunia yang lebih luas. Anda bisa saja bergabung dengan berbagai kultus misteri sebanyak yang anda inginkan, selama mereka tidak berupaya menghancurkan dewa-dewa lama dan tetap bersikap rendah hati. Agama-agama misteri itu akan ditoleransi dan diserap ke dalam tatanan yang sudah mantap. Tak seorang pun mengharapkan agama akan menjadi sebuah tantangan atau memberikan jawaban tentang makna kehidupan. Orang beralih kepada filsafat untuk mencari pencerahan semacam itu. Di Kekaisaran Romawi kuno, orang menyembah dewa-dewa untuk memohon pertolongan selama masa krisis, untuk menjaga agar perlindungan ilahi tetap dicurahkan atas negeri itu, dan untuk memperoleh rasa ketersambungan dengan masa lalu. Agama lebih merupakan persoalan kultus dan ritual daripada gagasan-gagasan. Agama didasarkan pada perasaan, bukan ideologi atau teori yang dipilih secara sadar. Ini bukanlah sikap yang asing bagi masyarakat masa sekarang. Banyak orang yang menghadiri layanan keagamaan dalam masyarakat kita saat ini tidak tertarik pada teologi, tidak menginginkan sesuatu yang terlalu eksotik dan tidak menyukai ide tentang perubahan. Mereka menemukan bahawa ritual-ritual yang telah mapan memberi mereka rasa keterkaitan dengan tradisi dan mempersembahkan rasa aman. Mereka tidak mengharapkan gagasan-gagasan brilian dalam khotbah dan malah merasa terganggu oleh perubahan dalam liturgi. Dengan cara yang sama, banyak kaum pagan di zaman kuno senang menyembah dewa-dewa leluhur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum mereka. Ritual-ritual lama memberi mereka rasa beridentitas, merayakan tradisi-tradisi lokal, dan tampaknya menjadi jaminan bahawa segala sesuatu akan tetap sebagaimana adanya. Peradaban tampaknya merupakan pencapaian yang rentan dan tidak boleh terancam oleh pengabaian sembrono terhadap dewa-dewa pelindung, yang akan menjamin keberlangsungan peradaban itu. Mereka akan merasa terancam jika suatu kultus baru muncul untuk mengalahkan kepercayaan nenek moyang mereka. Oleh kerana itu, Kristen tidak mempunyai posisi yang menguntungkan di kedua dunia itu. Ia tidak mempunyai masa silam Yudaisme yang dihormati dan juga tidak mempunyai ritual paganisme yang menarik, yang dapat dilihat dan diapresiasi setiap orang. Kristen juga berpotensi mengancam, sebab orang Kristen mengajarkan bahawa Tuhan mereka adalah satu-satunya Tuhan dan bahawa seluruh dewa lain hanyalah khayalan belaka. Kristen tampak merupakan gerakan yang tidak rasional dan eksentrik bagi penulis biografi Romawi, Gaius Suetonius, tahun 70 hingga 160, sebuah superstitio nova et prava, yang buruk, justru kerana baru. Kaum pagan yang berpendidikan menoleh ke filsafat, bukan agama, untuk mendapatkan pencerahan. Orang-orang yang mereka anggap suci dan tercerahkan adalah para filosof kuno semacam Plato, Pythagoras dan Epictetus. Mereka bahkan menganggap para filosof itu sebagai anak-anak dewa. Plato, misalnya, diyakini sebagai anak Apollo. Para filosof bersikap hormat terhadap agama, tetapi memandangnya berbeza secara esensial dari apa yang mereka kerjakan. Mereka bukanlah para akademisi yang kering di Menara Gading, melainkan orang-orang yang mempunyai misi,
bertekad untuk menyelamatkan jiwa orang-orang sezamannya dengan menarik mereka menjadi pengikut mazhab-mazhab mereka. Baik Sokrates maupun Plato bersikap sangat religius tentang filsafat mereka, merasakan bahawa kajian ilmiah dan metafisis itu telah mengilhami mereka dengan suatu penglihatan tentang keagungan alam. Oleh kerana itu, pada abad pertama Masehi, orang-orang yang cerdas dan berwawasan beralih kepada mereka untuk mendapatkan penjelasan tentang makna hidup, ideologi yang penuh ilham, dan motivasi etis. Kristen tampak seperti sebuah kredo yang barbarik. Tuhan Kristen tampak sebagai ilah yang pemarah dan primitif, yang tak hentinya ikut campur secara tak rasional dalam urusan-urusan manusia. Dia tak memiliki kesamaan apapun dengan Tuhan para filosof yang jauh dan tak berubah, seperti Tuhan dalam konsepsi Aristoteles. Akan tetapi, mengatakan bahawa orang-orang sekaliber Plato atau Alexander Agung adalah anak-anak dewa, tidak sama dengan mengatakan hal yang setara bagi seorang Yahudi yang tewas mengenaskan di sebuah sudut kekaisaran Romawi. Platonisme adalah salah satu aliran filsafat paling popular di akhir zaman kuno. Platonis baru dari abad pertama dan kedua tidak tertarik pada Plato yang pemikir etika dan politik, tetapi kepada Plato yang mistikus. Ajarannya membantu si filosof untuk menyadari kesejatian dirinya, dengan cara membebaskan jiwa dari penjara ragawi dan membuatnya mampu untuk naik ke alam suci. Mistisisme Plato adalah suatu sistem yang tinggi, menggunakan kosmologi sebagai citra tentang kesinambungan dan keharmonisan. Yang Esa berada dalam kontemplasi jernih tentang dirinya sendiri melampaui pengaruh waktu dan perubahan di ujung mata rantai wujud. Semua yang ada berasal dari Yang Esa sebagai konsekuensi pasti dari wujudnya yang murni. Bentuk-bentuk abadi telah memancar dari Yang Esa dan pada gilirannya menggerakkan matahari, bintang dan bulan dalam bidang lintasan mereka masing-masing. Akhirnya dewa-dewa dipandang sebagai malaikat-malaikat yang kini bagi Yang Esa memancarkan pengaruh suci ke dalam dunia sublunar manusia. Kaum Platonis tidak memerlukan kisah barbar tentang seorang dewa yang tiba-tiba memutuskan untuk menciptakan dunia atau yang mengabaikan hierarki yang ada untuk berkomunikasi langsung dengan sekelompok kecil manusia. Dia tidak membutuhkan penyelamatan hebat melalui seorang Mesias yang disalib, kerana dia serumpun dengan Tuhan yang telah memberi hidup kepada segala sesuatu. Seorang filosof bisa naik ke alam suci melalui usahanya sendiri dalam cara yang rasional dan tertata. Bagaimana orang Kristen bisa menjelaskan agama mereka kepada dunia pagan? Kristen tampaknya berada di tengah-tengah, tidak dipandang sebagai sebuah agama, dalam pengertian Romawi dan bukan pula sebuah filsafat. Terlebih lagi, orang Kristen akan mengalami kesulitan untuk menyebutkan kepercayaan-kepercayaan mereka dan mungkin belum menyadari sistem pemikiran berbeza yang tengah berevolusi saat itu. Dalam hal ini, mereka mirip dengan tetangga-tetangga pagan mereka. Agama mereka tidak mempunyai teologi yang koheren, tetapi secara lebih tepat dapat dijelaskan sebagai sebuah sikap berkomitmen yang dibangun dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka mengucapkan kredo mereka, mereka tidak memaksudkannya sebagai seperangkat proposisi. Kata kredera misalnya, kelihatannya diturunkan dari Cordaire, memberi hati. Ketika mereka mengucapkan kredo atau pisteno dalam bahasa Yunani, ini lebih mengimplikasikan posisi emosional daripada intelektual. Demikianlah, Geodo, Uskup Mopsuestia di Sisilia dari tahun 392 hingga 428, menjelaskan kepada para pengikutnya. Ketika Anda berkata, "Aku mengikat diriku sendiri di hadapan Tuhan," Anda menunjukkan bahawa dengan tabah Anda akan tetap bersamanya, bahawa Anda tidak akan memisahkan diri darinya, dan bahawa Anda akan memandangnya lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada, dan akan hidup bersamanya serta berperilaku dalam cara yang sesuai dengan perintahnya. Orang Kristen generasi selanjutnya tidak perlu memberi penjelasan yang lebih teoretis tentang iman mereka,
dan akan mengembangkan kecintaan pada perdebatan teologi yang unik dalam sejarah agama dunia. Telah kita saksikan, misalnya, bahawa tidak ada ortodoksi resmi dalam Yudaisme, dan ide-ide tentang Tuhan pada dasarnya merupakan persoalan pribadi. Orang Kristen awal juga mengambil sikap yang sama. Namun demikian, selama abad kedua, beberapa penganut baru Kristen dari kalangan pagan mencuba mendekati tetangga-tetangga mereka yang tidak percaya untuk memperlihatkan bahawa agama mereka bukanlah penyimpangan destruktif dari tradisi. Salah seorang dari apologis ini adalah Justin dari Kaisaria, tahun 100 hingga 165, yang meninggal sebagai martir demi imannya. Dalam pencariannya yang tak kenal lelah akan makna, kita dapat merasakan kegelisahan spiritual pada periode itu. Justin bukanlah seorang pemikir besar ataupun brilian. Sebelum beralih ke Kristen, dia telah mengikuti ajaran Stoa, seorang filosof peripatetik dan Pythagorean, tetapi gagal memahami apa yang ada di dalam sistem mereka. Dia tidak memiliki temperamen dan kecerdasan untuk filsafat, tetapi tampaknya membutuhkan lebih dari sekadar penyembahan kultus dan ritual. Dia menemukan pemecahannya dalam Kristen. Dalam dua apologia, Keluaran 150 dan 155, yang ditulisnya, dia menyatakan bahawa Kristen sebenarnya mengikuti Plato, yang juga berpandangan bahawa hanya ada satu Tuhan. Para filosof Yunani maupun para nabi Yahudi telah meramalkan kedatangan Yesus, sebuah argumen yang akan sangat berkesan bagi para pagan di zamannya, kerana saat itu terdapat antusiasme baru terhadap ramalan-ramalan. Dia juga mengatakan bahawa Yesus merupakan inkarnasi logos atau akal ilahi, yang telah dilihat Stoa dalam keteraturan semesta. Logos itu aktif dalam dunia sepanjang sejarah, mengilhami orang Yahudi maupun Yunani. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan implikasi dari sebuah ide yang agak baru, bagaimana mungkin seorang manusia menjadi inkarnasi dari Logos. Apakah Logos itu sama dengan figur-figur biblikal lain, seperti firman atau hikmat? Apa hubungannya dengan Tuhan yang Esa? Orang Kristen lain mengembangkan teolog yang lebih radikal, bukan semata kerana kesenangan akan spekulasi, melainkan untuk mengobati kegelisahan yang besar. Secara khusus, gnostikoi, orang-orang yang tahu, beralih dari filsafat ke mitologi untuk menjelaskan rasa keterpisahan mereka yang akut dari alam ilahi. Mitos-mitos itu menjawab ketidaktahuan mereka tentang Tuhan dan yang suci, yang secara jelas mereka rasakan sebagai sumber penderitaan dan rasa malu. Basilides, yang mengajar di Alexandria antara tahun 130 dan 160, bersama rekan sezamannya, Valentinus, yang meninggalkan Mesir untuk mengajar di Roma, telah mendapat sejumlah besar pengikut dan memperlihatkan bahawa banyak di antara orang yang beralih menganut Kristen mengalami rasa kehilangan, tersisih, dan secara radikal terbuang. Semua kaum gnostik memulai dengan realitas yang sama sekali tak terpahamkan, yang mereka sebut Tuhan tertinggi, kerana ia merupakan sumber dari wujud lebih rendah yang kita sebut Tuhan. Sama sekali tidak ada yang dapat kita katakan tentangnya, kerana dia sepenuhnya berada di luar jangkauan pikiran kita yang terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan Valentinus, Tuhan tertinggi itu sempurna dan ada sejak semula berdiam di ketinggian yang tak terlihat dan tak ternamakan. Inilah pra-awal, pendahulu, dan kedalaman. Ia tidak dapat tercakup dan tak terlihat, abadi dan tak dilahirkan, tenang dan benar-benar sendiri selama masa yang tak terhingga. Bersama dia adalah pikiran, yang juga disebut berkah dan hening. Manusia telah senantiasa berspekulasi tentang yang mutlak ini, namun tak satu pun dari penjelasan mereka yang memadai. Adalah mustahil untuk menggambarkan Tuhan tertinggi ini, yang tidak baik atau jahat, dan bahkan tidak bisa dikatakan ada. Basilides mengajarkan bahawa pada mulanya tidak ada Tuhan, tetapi hanya ada Tuhan tertinggi, yang dapat dikatakan secara ketat,
adalah tiada kerana ia tidak bereksistensi dalam pengertian apapun yang bisa kita fahami. Akan tetapi, ketiadaan ini ingin membuat dirinya dikenali dan tidak puas untuk tetap sendirian dalam kedalaman dan keheningan. Terjadilah revolusi batin di kedalaman wujudnya yang tak terperi, menghasilkan serangkaian pancaran yang serupa dengan apa yang dihuraikan dalam mitologi pagan kuno. Yang pertama dari pancaran itu adalah Tuhan, yang kita kenal dan menjadi tujuan doa kita. Walaupun demikian, Tuhan ini pun tak dapat kita jangkau dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Akibatnya, pancaran-pancaran baru muncul dari Tuhan secara berpasangan, masing-masing mengekspresikan satu dari sifat-sifat ketuhanannya. Tuhan melampaui gender, tetapi seperti dalam Enuma Elish, setiap pasangan itu terdiri dari lelaki dan perempuan, sebuah skema yang berusaha menetralkan nada maskulin dalam monotisme yang lebih konvensional. Setiap pasangan hasil emanasi semakin lama semakin melemah dan menipis kerana letaknya semakin jauh dari sumber ilahi mereka. Akhirnya, ketika 30 macam pancaran, atau eon, itu telah lahir, proses pun berhenti dan alam suci, pleroma, telah sempurna. Kaum Gnostik tidak mengajukan suatu kosmologi yang betul-betul luar biasa, kerana semua orang percaya bahawa kosmos memang dipenuhi oleh eon-eon, kekuatan jahat dan kekuatan spiritual seperti itu. Paulus telah menyebutnya takhta, dominasi, kedaulatan, dan kekuatan, sementara para filosof percaya bahawa kekuatan gaib ini adalah dewa-dewa kuno dan menjadikan mereka perantara antara manusia dengan Yang Esa. Ada suatu bencana yang oleh kaum Gnostik dijelaskan melalui berbagai cara berbeza. Sebagian di antara mereka berkata bahawa Sophia, atau hikmah pancaran terakhir, jatuh dari surga kerana dia mengilhami pengetahuan terlarang tentang Tuhan tertinggi yang tak dapat dijangkau. Disebabkan kepungahannya, dia jatuh dari pleroma, kesedihan dan kepiluannya membentuk dunia materi. Terasing dan tersasar, Sophia berkelana ke seluruh kosmos, rindu untuk kembali ke sumber sucinya. Percampuran gagasan-gagasan timur dan pagan ini mengekspresikan keyakinan pokok kaum Gnostik bahawa dunia kita dalam pengertian tertentu merupakan bentuk lain dari langit, lahir dari ketidaktahuan dan ketercerabutan. Kaum Gnostik lain mengajarkan bahawa Tuhan tidak menciptakan dunia materi, kerana dia tidak ada hubungan apapun dengan materi yang rendah. Dunia materi merupakan hasil karya ion-ion, yang mereka sebut sebagai demiurgos atau pencipta. Dia cemburu kepada Tuhan dan ingin menjadi pusat pleroma. Akibatnya, dia jatuh dan menciptakan dunia untuk menantang saingannya. Dalam penjelasan Valentinus, dia menciptakan langit tanpa pengetahuan. Dia membentuk manusia dalam ketidaktahuan tentang manusia. Dia menghadirkan bumi tanpa memahami bumi. Akan tetapi, Logos, jenis eon yang lain, datang untuk menyelamatkan dan turun ke bumi, mengambil bentuk fisik sebagai Yesus untuk mengajarkan kepada manusia cara kembali kepada Tuhan. Jenis Kristen seperti ini pada akhirnya ditindas, tetapi akan kita lihat bahawa beberapa abad kemudian orang Yahudi, Kristen, dan Muslim akan kembali kepada mitologi semacam ini, dengan alasan bahawa mitologi itu mengungkapkan pengalaman keagamaan mereka tentang Tuhan secara lebih akurat dibandingkan dengan teologi ortodoks. Mitos-mitos ini tak pernah dimaksudkan sebagai huraian harfiah tentang penciptaan dan penyelamatan, mereka merupakan ungkapan simbolik bagi sebuah kebenaran batin. Tuhan dan pleroma bukanlah realitas-realitas eksternal yang ada di luar sana, melainkan dapat ditemukan di dalam diri. Tinggalkan pencarian akan Tuhan dan ciptaan dan hal-hal lain yang serupa. Carilah dia dengan menjadikan dirimu sendiri sebagai titik awalnya. Cermati siapa yang berada di dalam dirimu yang menyebut segala sesuatu sebagai miliknya dan mengatakan, Tuhanku, pikiranku, akalku, jiwaku, tubuhku. Cermati sumber-sumber kesedihan, kebahagiaan, cinta, benci. Perhatikan bagaimana itu terjadi,
sehingga membuatmu melihat tanpa berkehendak, mencintai tanpa berkehendak. Jika engkau secara saksama meneliti persoalan-persoalan ini, engkau akan menemukan dia di dalam dirimu sendiri. Pleroma mewakili sebuah peta jiwa. Cahaya ilahi tetap akan ditemukan bahkan di dalam dunia yang gelap ini, jika seorang gnostik dapat mengetahui ke mana dia harus mencari. Selama kejatuhan primal, pada Sophia ataupun Demiurge, sebagian dari kilasan ilahi ikut jatuh dari pleroma dan terperangkap di dalam materi. Kaum gnostik bisa menemukan kilasan ilahi di dalam jiwanya sendiri, bisa menjadi sadar akan kehadiran unsur ilahiyah di dalam dirinya yang akan membantunya menemukan jalan untuk kembali. Kaum gnostik menunjukkan bahawa banyak di antara para pengikut baru Kristen tidak puas dengan gagasan tradisional tentang Tuhan yang telah mereka warisi dari Yudaisme. Mereka tidak mengalami dunia sebagai sesuatu yang baik, sebagai karya dari ilah yang penyayang. Dualisme dan dislokasi yang serupa melahirkan doktrin Marcion tahun 100 hingga 165 yang mendirikan gereja saingannya sendiri di Roma dan menarik banyak pengikut. Yesus telah mengatakan bahawa sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Bagaimana mungkin dunia telah diciptakan oleh Tuhan yang baik jika dunia ini nyatanya penuh kejahatan dan penderitaan? Marcion juga dikagetkan oleh kitab suci Yahudi yang tampaknya menggambarkan Tuhan yang keras dan kejam yang telah menghancurkan semua penduduk kerana kecintaannya akan keadilan. Dia berkesimpulan bahawa Tuhan Yahudi inilah yang suka perang, tidak teguh dalam sikapnya dan bertentangan dengan perkataannya sendiri yang telah menciptakan dunia. Akan tetapi, Yesus telah berfirman bahawa ada Tuhan lain yang tak pernah disebutkan dalam kitab suci Yahudi. Tuhan kedua ini tenang, lembut, dan sungguh-sungguh baik dan unggul. Dia sama sekali berbeza dari pencipta dunia yang kejam dan penghukum. Oleh kerana itu, kita mesti berpaling dari dunia yang, kerana bukan merupakan karyanya, tidak bisa memberitahukan kita apa pun tentang ilah yang penyayang dan mesti pula menolak perjanjian lama, lalu memusatkan perhatian hanya kepada kitab-kitab perjanjian baru yang telah mengabadikan roh Yesus. Popularitas ajaran-ajaran Marcion menunjukkan bahawa dia telah menyuarakan kecemasan orang banyak. Sekilas tampaknya dia akan mendirikan sebuah gereja terpisah. Dia telah meletakkan tangannya pada sesuatu yang penting dalam pengalaman orang Kristen. Generasi-generasi Kristen telah merasakan kesulitan untuk berhubungan secara positif dengan dunia materi dan masih ada sejumlah besar yang tidak tahu bagaimana menyikapi Tuhan Ibrani. Akan tetapi, seorang teolog Afrika Utara, Tertullian, tahun 160 hingga 220, mengemukakan bahawa Tuhan yang baik menurut konsepsi Marcion lebih mirip dengan Tuhan filsafat Yunani daripada Tuhan Alkitab. Tuhan yang tenang ini, yang tak ada kaitannya dengan dunia yang cacat ini, lebih dekat dengan konsep penggerak yang tak digerakkan dari Aristoteles daripada Tuhan Yahudi dari Yesus Kristus. Memang, banyak orang di dunia Yunani Romawi berpandangan bahawa Tuhan biblikal adalah Tuhan yang keras dan banyak kekeliruan, yang tidak layak untuk disembah. Sekitar tahun 178, filosof Celsus yang pagan menuduh orang Kristen telah mengadopsi pandangan yang picik dan terbatas tentang Tuhan. Dia merasa heran bahawa orang Kristen bahkan mengklaim pewahyuan khusus bagi mereka, Tuhan tersedia bagi semua umat manusia, tetapi orang Kristen bersatu dalam sebuah kelompok kecil sembari menegaskan, Tuhan bahkan telah mencampakkan seluruh bumi dan langit untuk memberi perhatian hanya kepada kami. Ketika orang Kristen diburu oleh penguasa Romawi, mereka dituduh ateis kerana konsepsi mereka tentang ketuhanan benar-benar bertentangan dengan etos Romawi. Kerana tidak bisa memenuhi hak-hak para dewa tradisional, orang-orang merasa takut bahawa kaum Kristiani akan membahayakan negara dan menghancurkan tatanan yang rentan. Kristen dipandang sebagai sebuah kredo barbar yang mengabaikan capaian-capaian peradaban. Akan tetapi, pada akhir abad kedua,
beberapa orang pagan yang betul-betul mempelajarinya mulai beralih ke agama Kristen dan mampu mengadaptasikan Tuhan semitik Alkitab dengan ideal Yunani Romawi. Salah seorang di antara mereka adalah Clement dari Alexandria, Keluaran 150 hingga 215, yang mungkin sekali telah mempelajari filsafat di Athena sebelum kepindahan agamanya. Clement tidak ragu-ragu bahawa Yahweh dan Tuhan filsafat Yunani adalah satu dan sama. Dia menjuluki Plato sebagai Musa Athena. Sungguh pun demikian, baik Yesus maupun Paulus pasti akan dibuat kaget oleh teologinya. Sebagaimana Tuhan Plato dan Aristoteles, Tuhan Clement dicirikan oleh apateianya. Dia sama sekali kebal, tidak mampu menderita atau berubah. Orang Kristen dapat berpartisipasi diri dalam kehidupan yang suci ini dengan cara meniru ketenangan dan kesentosaan Tuhan sendiri. Clement menyusun aturan kehidupan yang sangat mirip dengan aturan perilaku terperinci yang disusun oleh para rabi, terkecuali bahawa ia lebih banyak memiliki kesamaan dengan cita-cita kaum Stoa. Seorang Kristen wajib meniru ketenangan Tuhan di dalam setiap bahagian terkecil kehidupannya. Dia mesti duduk dengan benar, berbicara perlahan, menahan diri dari kekerasan dan tertawa terbahak-bahak, bahkan harus bersendawa dengan halus. Melalui latihan ketenangan ini, seorang Kristen akan menjadi sadar akan ketenangan luas di dalam diri, yang merupakan citra Tuhan yang terpahat dalam wujud mereka sendiri. Tak ada jurang pemisah antara Tuhan dan manusia. Begitu orang Kristen berhasil menyesuaikan diri dengan cita-cita ilahi, niscaya mereka akan menemukan bahawa mereka memiliki seorang sahabat ilahi yang tinggal bersama di rumah kita, duduk bersama dan ikut dalam seluruh upaya moral hidup kita. Namun, Clement juga percaya bahawa Yesus adalah Tuhan, Tuhan Maha Hidup yang menderita dan disembah. Dialah yang telah mencuci kaki mereka, membungkus dengan handuk. Dialah Tuhan yang tidak sombong dan penguasa semesta. Jika orang Kristen meneladani Kristus, mereka juga akan menjadi seperti Tuhan, suci, tak bisa rusak dan tak berubah. Sesungguhnya, Kristus adalah Logos suci yang telah menjadi manusia, agar kalian bisa belajar dari seorang manusia bagaimana cara menjadi Tuhan. Di barat, Irenaeus, Uskup Lyons, tahun 130 hingga 200, telah mengajarkan doktrin yang serupa. Yesus adalah inkarnasi Logos, akal ilahi. Ketika menjadi manusia, dia telah menyucikan setiap derajat perkembangan manusia dan menjadi model bagi orang Kristen. Mereka harus meniru dia dengan cara yang kurang lebih sama seperti seorang aktor diyakini menjadi satu dengan karakter yang dia perankan, dan dengan demikian memenuhi potensi kemanusiaan mereka. Clement maupun Irenaeus mengadaptasi Tuhan Yahudi ke dalam gagasan yang khas bagi zaman dan budaya mereka. Meskipun konsepsi itu tak banyak kesamaannya dengan Tuhan para nabi, yang terutama dicirikan oleh rasa iba dan kepeduliannya, doktrin apatheia Clement akan menjadi fundamental bagi konsepsi Kristen tentang Tuhan. Di dalam dunia Yunani, orang-orang rindu untuk bangkit dari kekacauan emosi dan perubahan, rindu untuk meraih keheningan supramanusiawi. Cita-cita ini tetap ada, meski dengan segala paradoks yang melekat dalam dirinya. Teologi Clement menyisakan beberapa pertanyaan krusial yang tak terjawab. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menjadi logos atau akal ilahi? Apa sebenarnya makna ucapan bahawa Yesus itu suci? Apakah logos sama dengan anak Tuhan? Dan apa makna gelar Yahudi ini di dunia Helenik? Bagaimana mungkin Tuhan yang kebal bisa menderita di dalam Yesus? Bagaimana mungkin orang Kristen bisa percaya bahawa Yesus adalah wujud ilahi, sementara pada saat yang sama, mereka menyatakan bahawa hanya ada satu Tuhan? Orang Kristen jadi semakin sadar akan persoalan ini selama abad ketiga. Pada tahun-tahun pertama abad itu di Roma, seorang Sabellius, figur yang agak sama-sama, mengatakan bahawa istilah-istilah biblikal, seperti Bapa, Anak, dan Roh,
dapat dibandingkan dengan topeng yang dipakai oleh aktor-aktor untuk memainkan suatu peran dramatik dan untuk membuat suara mereka dapat didengar oleh hadirin. Tuhan Yang Esa dengan demikian telah menggunakan personel yang berbeza ketika berurusan dengan dunia. Sabellius berhasil menarik sejumlah pengikut, tetapi kebanyakan orang Kristen keberatan atas teorinya. Teori itu menyarankan bahawa Tuhan yang apofatik itu ternyata dalam pengertian tertentu telah menderita ketika memainkan peranan anak, gagasan yang mereka rasa agak sulit untuk dapat diterima. Sungguh pun demikian, ketika Paulus dari Samosata, Uskup Antioquia dari tahun 260 hingga 272, telah menyatakan bahawa sebenarnya Yesus adalah seorang manusia biasa, yang di dalam dirinya firman dan hikmat Tuhan bersemayam sebagaimana dalam sebuah kuil. Pandangan ini juga dianggap tidak ortodoks. Teologi Paulus dikutuk dalam sebuah sinod di Antioquia pada tahun 264, meskipun dia berhasil mempertahankan keuskupannya atas sokongan dari Ratu Zenobi di Palmyra. Sungguh menjadi sangat rumit untuk menemukan cara mengakomodasi keyakinan Kristen bahawa Yesus itu Tuhan dengan kepercayaan yang sama kuatnya bahawa Tuhan itu satu. Ketika Clement meninggalkan Alexandria pada tahun 202 untuk menjadi pendeta di bawah keuskupan Yerusalem, kedudukannya di sekolah kata-ketik diambil alih oleh murid mudanya yang brilian, Origen, yang pada saat itu berusia 20 tahun. Sebagai seorang pemuda, Origen telah memiliki keyakinan kuat bahawa mati sebagai martir merupakan jalan menuju surga. Ayahnya, Leonidas, mati di arena 4 tahun silam dan Origen berusaha untuk mengikuti jejaknya. Akan tetapi, ibunya menyelamatkannya dengan menyembunyikan pakaiannya. Origen pada awalnya berkeyakinan bahawa hidup sebagai seorang Kristen berarti harus berpaling dari dunia, tetapi kemudian dia meninggalkan pandangan ini dan mengembangkan sebentuk Platonisme Kristen. Alih-alih melihat ada jurang lebar antara Tuhan dan dunia, yang hanya mungkin dijembatani oleh dislokasi radikal melalui pengorbanan nyawa, Origen mengembangkan sebuah teologi yang menekankan kontinuitas antara Tuhan dan dunia. Teologinya merupakan spiritualitas yang terang, bercahaya, optimis dan gembira. Selangkah demi selangkah, seorang Kristen dapat mendaki mata rantai itu hingga dia mencapai Tuhan, unsur alamiah dan kampung halamannya. Sebagai seorang Platonis, Origen yakin akan keserumpunan Tuhan dan jiwa. Pengetahuan tentang yang ilahi adalah alamiah bagi manusia. Pengetahuan itu dapat diingat kembali dan dibangkitkan melalui latihan-latihan khusus. Untuk menyesuaikan pandangan filsafat platoniknya dengan kitab suci Semitik, Origen mengembangkan sebuah metode simbolik untuk membaca Alkitab. Dengan demikian, kelahiran Kristus dari rahim perawan Maria pada dasarnya tidak untuk dipahami sebagai suatu kejadian harfiah, tetapi harus dilihat sebagai kelahiran hikmat ilahi di dalam jiwa. Dia juga mengambil beberapa gagasan kaum Gnostik. Pada mulanya, semua wujud di dalam dunia spiritual berkontemplasi tentang Tuhan yang telah mengungkapkan sendiri di dalam logos, firman, dan hikmat suci. Akan tetapi, mereka menjadi bosan dengan aktivitas kontemplasi sempurna ini dan jatuh ke dalam dunia materi yang segera memerangkap mereka. Akan tetapi, tidak semuanya gagal. Jiwa berhasil mencapai Tuhan melalui perjalanan panjang yang akan terus berlangsung setelah kematian. Lambat laun jiwa akan meninggalkan tubuh dan naik menjadi roh murni. Melalui kontemplasi, jiwa akan mendapat pengetahuan mengenai Tuhan, yang akan mentransformasinya hingga seperti yang diajarkan Plato, ia akan menjadi suci. Tuhan sangatlah misterius dan tak ada ucapan atau konsep kita sebagai manusia yang mampu mengungkapkannya, tetapi jiwa mempunyai kapasitas untuk mengenal Tuhan kerana ia ikut memiliki watak keilahiannya. Kontemplasi tentang logos merupakan sesuatu yang alamiah bagi kita, sebab semua makhluk spiritual pada dasarnya setara satu sama lain. Ketika semua telah gagal,
hanya jiwa manusia Yesus Kristus yang tetap bisa bertahan di alam suci seraya berkontemplasi tentang firman Tuhan, dan jiwa kita sendiri setara dengan jiwanya. Kepercayaan pada kesucian manusia Yesus hanya merupakan sebuah fase. Ia akan membantu perjalanan kita, tetapi pada akhirnya akan lepas ketika kita telah bertemu muka langsung dengan Tuhan. Pada abad ke-9, gereja mencela beberapa gagasan Origen sebagai bid'ah. Baik Origen maupun Clement tidak percaya bahawa Tuhan telah menciptakan alam dari ketiadaan, yang dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi doktrin Kristen Ortodoks. Pandangan Origen tentang keilahian Yesus dan penyelamatan umat manusia jelas tidak sejalan dengan ajaran resmi Kristen. Dia tidak percaya bahawa kita telah diselamatkan oleh kematian Kristus, tetapi meyakini bahawa kita dapat naik menuju Tuhan atas usaha kita sendiri. Persoalannya adalah, tatkala Origen dan Clement menulis dan mengajarkan Platonisme Kristen mereka, belum ada doktrin resmi. Tak seorang pun betul-betul mengetahui apakah Tuhan telah menciptakan alam atau apakah seorang manusia bisa menjadi Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang bergejolak pada abad ke-4 dan ke-5 membawa pada sebuah definisi tentang kepercayaan ortodoks, hanya setelah melewati suatu pertarungan yang mengenaskan. Mungkin Origen paling dikenal kerana tindakannya mengebiri diri sendiri. Di dalam Injil, Yesus mengatakan bahawa beberapa orang telah mengebiri diri mereka sendiri demi kerajaan langit, dan Origen menelan firman itu mentah-mentah. Pengebirian adalah perilaku yang umum di akhir zaman kuno. Origen tidak langsung menyerang dirinya dengan sebilah pisau. Keputusannya pun tidak diilhami oleh sejenis kebencian neurotik terhadap seksualitas sebagaimana yang telah menjadi karakter sebagian teolog barat semacam Santo Jerome tahun 342 hingga 420. Sarjana Inggeris Peter Brown memperkirakan bahawa tindakan itu diambil sebagai upaya untuk mendemonstrasikan doktrinnya mengenai ketidakpastian kondisi manusia, yang pasti akan ditinggalkan oleh jiwa. Rupanya faktor-faktor yang tak dapat dirubah seperti gender akan ditinggalkan dalam proses panjang penyucian diri, kerana di sisi Tuhan tak akan ada lelaki atau perempuan. Pada zaman ketika filosof ditandai oleh jenggotnya yang panjang, iaitu simbol kebijaksanaan, pipi Origen yang halus dan nada suaranya yang tinggi merupakan pemandangan yang mengherankan. Plotinus, tahun 205 hingga 270, telah belajar di Alexandria di bawah bimbingan guru senior Origen, Ammonius Saccus, dan kemudian bergabung dengan tentara Romawi. Dia berharap akan dikirim ke India, tempat yang sangat ingin dipelajarinya. Sayangnya ekspedisi itu gagal dan Plotinus pindah ke Antioquia. Belakangan dia mendirikan sebuah sekolah filsafat yang prestisius di Roma. Kita tidak begitu mengenalnya kerana dia adalah seorang laki-laki yang sangat pendiam dan tidak pernah bercerita tentang dirinya sendiri, bahkan juga tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Seperti Celsus, Plotinus memandang Kristen sebagai sebuah kredo yang sama sekali tidak bisa diterima, namun demikian dia berpengaruh terhadap generasi-generasi monoteis masa depan dalam ketiga agama Allah. Oleh kerana itulah, dirasakan penting untuk mengetengahkan huraian terperinci mengenai pandangannya tentang Tuhan. Plotinus digambarkan sebagai garis batas yang penting. Dia telah menyerap aliran-aliran pemikiran utama dari 800 tahun pemikiran spekulatif Yunani dan mentransmisikannya dalam sebuah bentuk yang mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada abad kita seperti T.S. Eliot dan Henry Bergson. Berpijak pada gagasan-gagasan Plato, Plotinus mengembangkan suatu sistem yang dirancang untuk mencapai pemahaman tentang diri. Dia sama sekali tidak tertarik untuk menemukan penjelasan ilmiah atas alam semesta atau berupaya menjelaskan asal-usul fisik kehidupan, bukannya mencari penjelasan objektif dari dunia luar. Plotinus justru mengajak murid-muridnya untuk surut ke dalam diri mereka sendiri dan memulai eksplorasi mereka dari kedalaman jiwa.
Manusia sadar bahawa ada sesuatu yang tak beres dengan kondisi mereka. Mereka merasakan kejanggalan dengan diri sendiri dan orang lain, tak terhubungkan dengan hakikat batin mereka dan kehilangan arah. Konflik dan hilangnya kesederhanaan tampak telah menjadi ciri eksistensi kita. Meskipun demikian, kita tak henti-hentinya berupaya untuk memadukan fenomena yang beragam itu dan mereduksinya menjadi semacam keutuhan yang tertata. Ketika secara sepintas kita melihat seseorang, kita tidak hanya melihat sebuah kaki, tangan, dan kepala, tetapi secara automatis kita mengorganisasikan unsur-unsur ini menjadi sesosok manusia utuh. Dorongan ke arah keutuhan ini bersifat fundamental bagi cara bekerja akal kita dan diyakini Plotinus pasti juga mencerminkan esensi sesuatu secara umum. Untuk menemukan kebenaran mendasar realitas, jiwa mesti menata ulang dirinya, menjalani periode penyucian dan tenggelam dalam kontemplasi, seperti yang disarankan Plato. Jiwa perlu melihat melampaui kosmos, melampaui dunia indriawi, dan bahkan melampaui keterbatasan akal untuk menyelami inti realitas. Namun demikian, ini bukanlah pendakian ke puncak realitas yang berada di luar diri kita, melainkan turun menyelam ke dalam lubuk hati. Pendek kata, sebuah pendakian ke dalam batin. Realitas tertinggi merupakan sebuah kesatuan primal yang oleh Plotinus disebut sebagai Yang Esa. Segala sesuatu meminjam eksistensi mereka dari realitas potensial ini. Karena Yang Esa merupakan kesederhanaan itu sendiri, tak ada yang bisa diceritakan mengenainya, tak ada padanya suatu kualitas yang berbeda dari esensinya, yang dapat memungkinkan deskripsi dalam cara biasa. Dia ada begitu saja. Akibatnya, Yang Esa itu tidak bernama. Jika kita berfikir positif tentang Yang Esa, jelas Plotinus, kebenaran akan lebih banyak terdapat dalam hening. Kita bahkan tak bisa mengatakan bahawa dia ada, karena sebagai wujud itu sendiri, dia bukanlah sesuatu, melainkan berbeda dari segala sesuatu. Sesungguhnya, Plotinus menjelaskan, dia adalah segala sesuatu dan bukan sesuatu. Dia bukanlah salah satu dari apa yang ada, namun demikian dia adalah semuanya. Kita akan menyaksikan bahawa persepsi ini akan menjadi sebuah tema yang konstan dalam sejarah Tuhan. Akan tetapi, hening bukanlah keseluruhan kebenaran, kata Plotinus, sebab kita mampu untuk tiba pada pengetahuan tertentu tentang yang ilahi. Adalah mustahil jika Yang Esa itu tetap terbungkus dalam rahasia yang tak bisa ditembus. Yang Esa mesti telah melampaui dirinya sendiri, melampaui kesederhanaannya dengan tujuan menjadikan dirinya bisa dipahami oleh wujud-wujud tak sempurna seperti kita. Transendensi ilahi ini bisa digambarkan apa yang disebut ekstasi, karena merupakan peristiwa keluar dari diri sendiri dalam kebaikan murni, tak mencari apa-apa, tak mempunyai apa-apa, tak kehilangan apa-apa. Yang Esa itu sempurna, dan secara metaforis, telah melimpah, dan kelimpahannya telah menghasilkan yang baru. Tak ada sesuatu yang bersifat personal di dalam semua ini. Plotinus memandang Yang Esa berada di atas semua kategori manusia, termasuk kategori personalitas. Plotinus kembali ke mitos emanasi kuno untuk menjelaskan pemancaran semua yang wujud dari sumber yang sangat sederhana ini, menggunakan sejumlah analogi untuk menggambarkan prosesnya, seperti pancaran sinar matahari atau panas yang memancar dari sebuah nyala api, dan semakin anda mendekat ke inti api itu, semakin panas terasa. Salah satu kiasan yang paling disukai oleh Plotinus adalah perbandingan antara Yang Esa dengan titik pusat sebuah lingkaran, yang mengandung kemungkinan munculnya seluruh lingkaran lain yang berasal darinya. Ini mirip pula dengan efek gelombang yang ditimbulkan oleh jatuhnya sebuah batu ke dalam kolam. Berbeda dengan pemancaran yang dijelaskan dalam mitos seperti Enuma Elish, di mana setiap pasangan dewa yang berevolusi dari pasangan lain menjadi lebih sempurna dan efektif, yang terdapat dalam skema Plotinus justru kebalikannya. Sebagaimana dalam mitos-mitos Gnostik,
semakin jauh suatu wujud dari Yang Esa, semakin lemahlah ia. Plotinus memandang dua emanasi pertama yang memancar dari Yang Esa sebagai sesuatu yang ilahiah, sebab keduanya membuat kita mampu mengetahui dan terlibat dalam kehidupan Tuhan. Bersama dengan Yang Esa, keduanya membentuk sebuah segitiga ilahiah yang dalam cara tertentu mirip dengan Trinitas dalam Kristen. Pikiran emanasi pertama, dalam skema Plotinus bersesuaian dengan alam ide Plato, pikiran bisa membuat kesederhanaan Yang Esa menjadi terpahami, tetapi pengetahuan di sini bersifat intuitif dan langsung. Ia tidak dengan susah payah diperoleh melalui penelitian dan proses penalaran, tetapi diserap melalui cara yang sama seperti ketika indera kita menyerap objek-objek yang dipersepsikan. Jiwa yang beremanasi dari pikiran dalam cara yang sama seperti emanasi pikiran dari Yang Esa, merupakan sesuatu yang sedikit lebih jauh dari kesempurnaan, dan di tingkat ini, pengetahuan hanya dapat diperoleh secara diskursif sehingga ia tidak memiliki simplisitas dan koherensi absolut. Jiwa bersesuaian dengan realitas yang biasa kita alami, seluruh sisa eksistensi fisik dan spiritual memancar dari jiwa, yang memberikan kepada dunia kita semua kesatuan dan koherensi yang dimilikinya. Lagi-lagi, mesti ditekankan bahawa Plotinus tidak membayangkan tiga serangkaian esa, pikiran, dan jiwa ini sebagai suatu Tuhan di luar sana. Keilahian melingkupi seluruh eksistensi. Tuhan adalah semua di dalam semua, dan wujud-wujud yang lebih rendah hanya ada selama mereka menjadi bagian dalam wujud absolut Yang Esa. Aliran emanasi ke arah luar diserap oleh gerakan kembali kepada Yang Esa. Sebagaimana kita tahu dari cara kerja pikiran kita sendiri dan dari ketidakpuasan kita terhadap konflik dan kemajemukan, semua wujud merindukan kesatuan. Mereka rindu untuk kembali kepada Yang Esa. Lagi, ini bukanlah pendakian menuju suatu realitas yang ada di luar diri, melainkan jalan menurun menuju kedalaman pikiran kita. Jiwa mesti mengingat kembali simplisitas yang telah dilupakannya dan kembali kepada kesejatian dirinya. Karena semua jiwa dihidupkan oleh realitas yang sama, kemanusiaan mungkin dapat diperbandingkan dengan sekelompok paduan suara yang berdiri mengelilingi seorang konduktor. Jika ada seseorang yang melantur, maka akan timbul ketidakpaduan dan ketidakselarasan. Namun, jika semua memperhatikan konduktor dan berkonsentrasi kepadanya, keseluruhan komunitas akan diuntungkan sebab mereka akan menyanyi sebagaimana mestinya dan sungguh-sungguh berada bersamanya. Yang Esa sangat impersonal, tidak bergender dan sama sekali tidak menyadari kita. Demikian pula, pikiran secara gramatikal adalah maskulin dan jiwa adalah feminin. Ini menunjukkan suatu keinginan dari Plotinus sendiri untuk mempertahankan visi kuno pagan tentang keseimbangan dan harmoni seksual. Tidak seperti Tuhan biblikal, Yang Esa tidak datang untuk menemui kita dan membimbing kita pulang. Dia tidak merindukan kita, atau mencintai kita, atau mengungkapkan dirinya kepada kita. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu di luar dirinya. Namun demikian, jiwa manusia kadang tergetar dalam pengenalan memabukkan tentang Yang Esa. Filsafat Plotinus bukan merupakan sebuah proses berlogika, melainkan sebuah pencarian spiritual. Kita di sini, demi tujuan kita, mesti mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menyediakan diri untuk ini saja, menjadi ini saja, meninggalkan semua beban. Kita mesti bersegera keluar dari sini, tak sabar akan ikatan duniawi kita, untuk merangkul Tuhan dengan segenap keberadaan kita sehingga tak ada bagian kita yang tidak tergantung kepada Tuhan. Di sana, kita bisa melihat Tuhan dan diri kita sendiri terungkap, diri kita dalam kemegahan, dipenuhi cahaya akal, atau tepatnya, cahaya itu sendiri, murni, mengapung, terbang, menjadi, pada kenyataannya adalah Tuhan. Tuhan ini bukanlah suatu objek asing, melainkan diri kita yang terbaik. Ia timbul bukan dengan cara mengetahui, bukan pula dengan pemikiran yang menemukan wujud-wujud akal.
iaitu di dalam pikiran atau noos, tetapi melalui suatu kehadiran yang melampaui semua pengetahuan. Kristen menemukan dirinya berada dalam sebuah dunia yang didominasi ide-ide Platonis. Semenjak itu, ketika para pemikir Kristen mencoba menjelaskan pengalaman religius mereka sendiri, secara alamiah mereka beralih kepada visi Neoplatonis dari Plotinus dan pengikut-pengikut pagannya di kemudian hari. Gagasan tentang pencerahan yang impersonal, di luar kategori-kategori manusia, dan alamiah bagi kemanusiaan juga dekat dengan cita-cita Hindu dan kaum Buddha di India, tempat yang begitu ingin dipelajari Plotinus. Dengan demikian, meski ada beberapa perbezaan yang lebih superficial, terdapat kemiripan nyata antara monotisme dan visi-visi lain tentang realitas. Tampaknya ketika manusia berkontemplasi tentang yang mutlak, mereka tiba pada gagasan dan pengalaman yang sangat mirip. Rasa kehadiran, mabuk, dan gentar dalam kehadiran sebuah realitas yang disebut nirvana, yang esa, Brahman, atau Tuhan, sepertinya merupakan keadaan pikiran dan persepsi yang alamiah dan tak henti-hentinya dicari manusia. Sebagian orang Kristen memutuskan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan dunia Yunani. Yang lainnya tidak menginginkan hubungan apapun dengan mereka. Selama masa merebaknya penyiksaan terhadap Kristen di Kekaisaran Romawi pada tahun 170-an, seorang nabi baru bernama Montanus muncul di Phrygia di wilayah Turki moden, yang mengaku sebagai avatar ilahi, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang turun kepada seorang manusia. Begitupun pernah diucapkannya, aku adalah bapa, putra, dan perantara. Sahabat-sahabatnya Priscilla dan Maximilla juga membuat klaim serupa. Montanisme merupakan kredo apokaliptik keras yang melukiskan gambaran menakutkan tentang Tuhan. Para pengikutnya bukan hanya diwajibkan berpaling dari dunia dan harus menjalani kehidupan membujang, mereka juga diajarkan bahawa mati sebagai martir merupakan satu-satunya jalan menuju Tuhan. Kematian mereka yang mengenaskan demi iman akan mempercepat kedatangan Kristus. Para martir adalah prajurit-prajurit Tuhan yang terlibat dalam pertempuran melawan kejahatan. Kredo yang mengerikan ini menarik hati ekstremisme laten dalam semangat Kristen. Montanisme menjala seperti kobaran api di Phrygia, Thrace, Syria, dan Gaul. Aliran ini menjadi kuat secara khusus di Afrika Utara, yang penduduknya pernah menyembah dewa-dewa yang menuntut pengorbanan manusia. Pemujaan mereka terhadap Baal, yang mencakup pengorbanan anak sulung, baru ditumpas oleh Kaisar pada abad kedua. Segera bid'ah itu pun menarik bagi pribadi sekaliber Tertullian, teolog terkemuka Gereja Latin. Di Timur, Clement dan Origen mengajarkan cara yang damai dan bahagia untuk kembali kepada Tuhan, tetapi di Gereja Barat ada Tuhan yang lebih menakutkan yang menuntut kematian tragis sebagai syarat kesetiaan. Pada tahapan ini, Kristen merupakan agama yang berjuang untuk tumbuh di Eropah Barat dan Afrika Utara, dan sejak awal telah terdapat kecenderungan ke arah ekstremisme dan kekerasan. Akan tetapi, Kristen di Timur sedang membuat langkah besar dan menjadi salah satu agama terpenting di Kekaisaran Romawi pada tahun 235. Orang-orang Kristen kini berbicara tentang sebuah gereja agung dengan satu aturan keimanan yang jauh dari sikap ekstrim dan eksentrik. Para teolog ortodoks ini telah meninggalkan visi-visi pesimistik kaum gnostik, marginis, dan montanisme, dan mengambil jalan tengah. Kristen menjadi kredo perkotaan yang menghindari kompleksitas kultus-kultus misteri dan asketisme yang tidak fleksibel. Ia mulai memikat orang-orang berkecerdasan tinggi yang mampu mengembangkan keimanan dalam garis yang bisa dipahami oleh dunia Yunani Romawi. Agama baru itu juga memikat kaum wanita. Kitab sucinya mengajarkan bahawa di dalam Kristus tak ada istilah lelaki atau perempuan dan mengajarkan agar kaum pria menghargai isteri-isteri mereka sebagaimana Kristus menghargai gerejanya. Kristen memiliki semua keuntungan yang dahulu pernah membuat Yudaisme menjadi sebuah keimanan yang menarik,
dikurangi keharusan bersunat dan hukum yang terasa asing. Orang-orang pagan terkesan oleh sistem kesejahteraan yang dikembangkan gereja-gereja dan sikap kasih sayang yang diamalkan orang Kristen satu sama lain. Dalam perjuangan panjangnya untuk selamat dari penyiksaan dari luar dan perselisihan dari dalam, gereja juga telah mengembangkan organisasi yang efisien, yang membuatnya nyaris seperti mikrokosmos kekaisaran itu sendiri, multirasial, meluas, international, ekumenikal dan dijalankan oleh birokrasi yang efisien. Begitu ia menjadi sebuah kekuatan bagi stabilitas dan memikat Kaisar Konstantin, yang menjadi penganut Kristen setelah pertempuran di Jembatan Milvian pada tahun 312, Kristen dilegalisasi pada tahun berikutnya. Orang Kristen kini bisa memiliki rumah, bebas beribadah, dan memberi sumbangsih yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Meskipun paganisme masih berkembang selama 2 abad berikutnya, Kristen menjadi agama resmi kerajaan dan mulai menarik minat pengikut-pengikut baru yang datang bergabung ke gereja demi memperoleh kesejahteraan material. Tak lama kemudian, gereja yang mengawali kehidupan sebagai sebuah sekte terlarang yang memohon toleransi juga menuntut kesesuaian dengan hukum dan kredonya sendiri. Alasan kemenangan Kristen tidak jelas, tetapi pasti ia tidak akan berhasil tanpa dukungan Kekaisaran Romawi, meskipun ini juga tak pelak menimbulkan persoalan sendiri. Pada puncaknya merupakan agama yang selalu dirundung malang, Kristen tak pernah benar-benar tiba pada suatu masa keemasan. Salah satu persoalan utama yang mesti dipecahkannya adalah doktrin tentang Tuhan. Tak lama setelah Konstantin membawa kedamaian kepada gereja, bahaya baru pun muncul dari dalam yang memecah Kristen menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Bab keempat, Trinitas, Tuhan Kristen. Sekitar tahun 320, gairah teologis yang membara merasuki gereja-gereja di Mesir, Syria dan Asia Kecil. Para pelaut dan pelancong melantunkan senandung masyhur yang menyatakan Tuhan yang sejati hanyalah Sang Bapa, yang tidak dapat dijangkau dan unik, tetapi Sang Putera tidaklah abadi dan bukannya tidak diciptakan, kerana dia mendapat kehidupan dan wujud dari Sang Bapa. Kita mendengar tentang penjaga tempat pemandian yang menceramahi para pengunjung bahawa Sang Putera berasal dari ketiadaan. Tentang seorang penukar wang, yang ketika ditanya tentang nilai tukar, malah memberi pengantar jawabannya dengan huraian panjang tentang perbezaan antara tatanan yang diciptakan dengan Tuhan yang tidak diciptakan. Juga seorang tukang roti yang memberitahukan pelanggannya bahawa Bapa lebih agung daripada Sang Putera. Mereka mendiskusikan persoalan pelik ini dengan semangat yang sama seperti orang-orang memperbincangkan sepak bola di masa sekarang. Kontroversi ini disulut oleh Arius, seorang pemuka gereja yang tampan dan karismatik dari Alexandria, yang memiliki suara lembut, menawan dan wajah yang sangat melankolis. Dia melemparkan sebuah tantangan yang oleh uskupnya, Alexander, tidak mungkin diabaikan, tetapi akan lebih sulit lagi untuk dijawab. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam cara yang sama dengan Tuhan Bapa? Arius tidak menyangkal ketuhanan Kristus, bahkan dia menyebut Yesus, Tuhan kuat dan Tuhan sepenuhnya, tetapi berpendapat bahawa meyakini dia itu ilahiah secara hakikinya merupakan suatu penghujatan. Yesus sendiri secara spesifik telah mengatakan bahawa Tuhan Bapa itu lebih agung daripada dirinya. Alexander dan asistennya yang brilian, Athanasius, segera menyadari bahawa ini tidak lebih dari pernik-pernik teologis semata. Arius telah mengajukan persoalan vital menyangkut hakikat Tuhan. Sementara itu, Arius, seorang propagandis yang mahir, telah meramu gagasannya ke dalam bentuk yang popular, dan tak lama kemudian kaum awam pun memperdebatkan isu tersebut dengan tak kalah hangatnya dibandingkan dengan uskup-uskup mereka. Kontroversi itu menjadi begitu memanas sehingga Kaisar Konstantin sendiri turun tangan dan mengimbau penyelenggaraan sebuah sinod di Nisia, di kawasan Turki moden untuk membahas masalah ini.
Pada masa sekarang, nama Arius menjadi kata lain untuk bid'ah, tetapi pada saat konflik itu merebak belum ada posisi ortodoks yang resmi dan sama sekali tak bisa dipastikan mengapa atau bahkan apakah Arius salah. Sebetulnya tak ada yang baru dalam klaimnya. Origen, orang yang dihormati oleh kedua pihak yang berseberangan, pernah mengajarkan doktrin yang mirip. Akan tetapi, iklim intelektual di Alexandria telah berubah sejak masa Origen dan orang-orang tidak lagi yakin bahawa Tuhan Plato dapat berhasil disandingkan dengan Tuhan Alkitab. Arius, Alexander, dan Athanasius, misalnya, mempercayai sebuah doktrin yang pasti mengejutkan setiap orang yang penganut Platonis. Mereka beranggapan bahawa Tuhan telah menciptakan alam dari ketiadaan dengan mendasarkan pendapat mereka pada kitab suci. Pada kenyataannya, kitab Kejadian tidak memuat klaim semacam ini. Penulis tradisi para imam pernah menyiratkan bahawa Tuhan telah menciptakan alam dari kekacauan primordial, tetapi ajaran bahawa Tuhan menghadirkan seluruh alam dari sebuah kehampaan absolut sepenuhnya merupakan pendapat yang baru. Gagasan ini asing bagi pemikiran Yunani dan tak pernah diajarkan oleh para teolog semacam Clement dan Origen yang berpegang pada skema emanasi Platonis. Namun pada abad keempat, orang Kristen mulai sependapat dengan kaum Gnostis bahawa dunia ini secara inheren rentan, tak sempurna, dan terpisah dari Tuhan oleh suatu jurang yang sangat lebar. Doktrin baru penciptaan ex nihilo ini menekankan pandangan tentang kosmos yang pada dasarnya lemah dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan untuk mewujud dan hidup. Tuhan dan kemanusiaan tak lagi serumpun, sebagaimana dalam pemikiran Yunani. Tuhan menciptakan setiap satu wujud dari ketiadaan tak bertepi, dan kapan pun dia bisa menarik kembali tangannya yang memberi sokongan. Tak ada lagi mata rantai wujud yang secara abadi beremanasi dari Tuhan. Tak ada lagi perantara alam wujud-wujud spiritual yang mengalirkan kekuatan mana ilahi kepada dunia. Manusia tak dapat lagi mendaki mata rantai wujud menuju Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Hanya Tuhan yang telah menarik mereka dari ketiadaan pada awalnya dan menjaga mereka agar terus mewujud, yang bisa menjamin keselamatan abadi mereka. Orang Kristen mengetahui bahawa Yesus Kristus telah menyelamatkan mereka melalui kematian dan kebangkitannya. Mereka telah diselamatkan dari kebinasaan dan pada suatu masa akan ikut dalam eksistensi Tuhan yang ada dan hidup dengan sendirinya. Lewat suatu cara Kristus telah membuat mereka mampu menyeberangi jurang lebar yang memisahkan Tuhan dari manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara dia melakukan hal itu? Pada sisi mana dari jurang lebar itu dia berada? Kini tak ada lagi pleroma, tempat yang berisikan para perantara dan eon-eon. Apakah Kristus, Sang Firman, tergolong ke dalam alam suci, yang kini merupakan wilayah Tuhan sendirian, atau tergolong ke dalam tatanan ciptaan yang rentan? Arius dan Athanasius meletakkannya pada sisi yang berseberangan, Athanasius pada alam suci, sedangkan Arius memilih tatanan makhluk. Arius bermaksud menekankan perbezaan esensial antara Tuhan yang unik dan semua makhluk ciptaannya. Seperti tertulis dalam suratnya kepada Uskup Alexander, Tuhan adalah satu-satunya yang tidak memperanakkan, satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tak berawal, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki keabadian, satu-satunya yang bijak, satu-satunya yang baik, dan satu-satunya yang kuasa. Arius menguasai isi kitab suci dengan baik dan dia mempersenjatai argumennya dengan teks-teks kitab suci untuk mendukung klaimnya bahawa Kristus Sang Firman tak lain adalah makhluk seperti kita semua. Sebuah ayat kunci adalah deskripsi tentang hikmat suci dalam kitab Amsal, yang menyatakan secara eksplisit bahawa Tuhan telah menciptakan hikmat sejak dahulu kala. Teks itu juga menyatakan bahawa hikmat merupakan sarana penciptaan, sebuah gagasan yang diulang lagi dalam prolog Injil Yohanes. Firman itu telah ada bersama Allah sejak semula. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Logos merupakan instrumen yang digunakan Tuhan untuk membuat segala ciptaan menjadi ada. Oleh kerana itu, ia sepenuhnya berbeza dari wujud-wujud lain dan memiliki status sangat tinggi. Namun kerana diciptakan oleh Tuhan, Logos secara esensial berbeza dari Tuhan itu sendiri. Yohanes mempertegas bahawa Yesus adalah Logos. Dia juga mengatakan bahawa Logos itu adalah Allah. Sungguh pun demikian, menurut Arius, Yesus bukanlah Tuhan dalam hakikatnya, tetapi diangkat Tuhan ke status ilahiyah. Dia berbeza dengan kita semua kerana Tuhan telah menciptakannya secara langsung, sedangkan makhluk-makhluk lain diciptakan melalui dia. Tuhan telah mengetahui bahawa jika Logos menjadi manusia, dia akan mematuhi Tuhan secara sempurna. Oleh kerana itu, Tuhan telah bisa dikatakan demikian, menganugerahkan kesucian kepada Yesus sejak semula. Akan tetapi, kesucian Yesus bukanlah alamiah baginya, itu hanyalah sebuah pemberian atau karunia. Lagi-lagi, Arius dapat menampilkan banyak teks yang tampaknya menopang pandangan ini. Kenyataan bahawa Yesus telah menyebut Allah sebagai Bapanya, mengimplikasikan sebuah perbezaan. Kebapakan pada dasarnya menyiratkan eksistensi yang lebih dahulu dan menunjukkan superioritas terhadap anak. Arius juga mengetengahkan ayat-ayat biblikal yang menekankan kerendahan hati dan kerentanan Kristus. Arius tak bermaksud merendahkan Yesus, sebagaimana dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Dia mempunyai pandangan luhur tentang keutamaan dan kerelaan pengorbanan Yesus, yang diyakini menjadi jaminan keselamatan manusia. Tuhan Arius menyerupai Tuhan para filosof Yunani, yang jauh dan sangat transenden terhadap dunia, kerana itu pula dia menganut konsep Yunani tentang penyelamatan. Kaum Stoa, misalnya, selalu mengajarkan bahawa adalah mungkin bagi manusia yang baik untuk menjadi kudus. Ini juga merupakan hal yang esensial dalam pandangan Platonis. Arius secara antusias percaya bahawa orang Kristen telah diselamatkan dan dijadikan suci, ikut memiliki hakikat ilahi. Ini hanya mungkin kerana Yesus telah merintiskan sebuah jalan bagi manusia. Dia telah menjalani kehidupan seorang manusia sempurna. Dia telah mematuhi Allah bahkan hingga kematian di kayu salib. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, adalah kerana kepatuhannya hingga mati, maka Allah sangat meninggikannya dan mengaruniakan kepadanya gelar Tuhan. Andai kata Yesus bukan seorang manusia, takkan ada harapan buat kita. Tak ada yang bisa kita teladani dari hidupnya jika dia memang adalah Tuhan secara hakiki. Justru dengan merenungkan kehidupan Kristus yang syarat dengan nilai-nilai kepatuhan seorang anak, maka orang Kristen dapat menjadikan diri mereka pun ilahiyah. Dengan meneladani Kristus, makhluk yang sempurna, mereka juga bisa menjadi makhluk ciptaan Allah dengan kesempurnaan yang tak dapat diubah dan tak dapat berubah. Namun, Athanasius memiliki pandangan yang kurang optimis terhadap kapasitas manusia di hadapan Tuhan. Dia memandang kemanusiaan secara inheren merupakan sesuatu yang rapuh. Kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali ke dalam ketiadaan jika kita berdosa. Oleh kerana itu, ketika merenungkan makhluknya, Tuhan melihat bahawa seluruh alam ciptaan, jika dibiarkan berjalan dengan sendirinya, akan berubah dan bisa mengalami kehancuran. Untuk mencegah ini dan menjaga agar alam semesta tidak kembali menjadi tiada, Dia ciptakan segala sesuatu dengan logosnya sendiri yang abadi dan mengaruniakan wujud kepada ciptaan. Hanya dengan cara turut serta dalam Tuhan, melalui logosnya, manusia bisa terhindar dari ketiadaan kerana Tuhan sajalah yang merupakan wujud sempurna. Jika logos pun merupakan makhluk biasa, dia tak akan mampu menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Logos dibuat menjadi daging untuk memberi hidup kepada kita. Dia telah turun ke alam manusia yang tidak abadi untuk memberi kita bagian dalam ketidakberubahan dan keabadian Tuhan. Namun, pembebasan ini mustahil adanya jika Logos sendiri adalah makhluk rentan,
yang juga dapat jatuh ke dalam ketiadaan. Hanya Dia yang telah menciptakan dunialah yang mampu menyelamatkannya, dan itu berarti bahawa Kristus, Logos yang mendaging, pastilah berhakikat sama dengan Tuhan Bapa. Sebagaimana dikatakan Athanasius, firman dibuat menjadi manusia dengan tujuan agar kita bisa menjadi kudus. Ketika para uskup berkumpul di Nisia pada 20 Mei tahun 325, untuk mengatasi krisis ini, sedikit sekali yang mendukung pandangan Athanasius tentang Kristus. Kebanyakannya berpegang pada posisi menengah antara Athanasius dan Arius. Meskipun demikian, Athanasius berhasil mendesakkan teologinya kepada para delegasi, dan di bawah ancaman Kaisar, hanya Arius dan 2 orang sahabatnya yang berani menolak untuk menyetujui kredo Athanasius. Dengan ini maka creatio ex nihilo pun menjadi doktrin resmi Kristen untuk pertama kalinya, menegaskan bahawa Kristus bukanlah sekadar makhluk atau eon. Sang Pencipta dan Penebus itu adalah satu. Kami beriman kepada Allah yang Esa, Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu yang dapat dilihat dan tak dapat dilihat, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, satu-satunya Anak Tuhan Bapa, yang berasal dari substansi Tuhan Bapa, Tuhan dari Tuhan, cahaya dari cahaya, Tuhan sejati dari Tuhan sejati, diperanakkan, tidak diciptakan dari satu substansi dengan Tuhan Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, yang demi kita dan keselamatan kita, turun dan dijadikan manusia, yang menderita, bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke langit dan akan datang untuk menjadi hakim bagi yang hidup dan yang mati, dan kami beriman kepada Roh Kudus. Tercapainya kesepakatan itu menyenangkan hati Konstantin yang tidak memiliki pemahaman tentang isu-isu teologis. Tetapi, sebenarnya tidak ada sebuah kesepakatan pun di Nisia. Setelah konsili itu, para uskup terus mengajar sebagaimana biasanya, dan krisis Arian pun terus berlanjut selama 60 tahun berikutnya. Arius dan pengikutnya terus melawan dan berhasil memperoleh dukungan kekaisaran. Athanasius diasingkan tak kurang dari 5 kali. Sangat sulit untuk memegang kredonya. Khususnya, istilah homoousion, secara harfiah berarti, dibuat dari bahan yang sama, sangat kontroversial kerana tidak berlandaskan kitab suci dan memiliki asosiasi materialistik. 2 uang logam, misalnya, bisa dikatakan homoousion kerana keduanya dibuat dari substansi yang sama. Lebih jauh lagi, kredo Athanasius menimbulkan banyak pertanyaan penting. Dinyatakannya bahawa Yesus itu ilahiah, tetapi tidak dijelaskan bagaimana Logos bisa berasal dari bahan yang sama dengan Tuhan Bapa tanpa menjadi Tuhan kedua. Pada tahun 339, Marcellus, uskup Ancyra, teman setia dan kolega Athanasius, yang bahkan pernah ikut ke pengasingan bersamanya suatu kali, berpendapat bahawa Logos tidak mungkin merupakan sebuah wujud suci yang abadi. Ia hanyalah sebuah kualitas atau potensi yang inheren di dalam Tuhan, secara apa adanya. Rumusan Nietzsche dapat dituduh sebagai kritisme, kepercayaan bahawa ada 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Sebagai pengganti homoousion yang kontroversial, Marcellus mengusulkan istilah yang kompromistis, iaitu homoousion, dari hakikat yang sama atau serupa. Perdebatan yang berliku-liku ini sering menjadi bahan olok-olok, terutama oleh Gibbon, yang merasa adalah tak masuk akal jika kesatuan Kristen mesti terancam hanya oleh sebuah diftong. Akan tetapi, yang menarik adalah kegigihan yang terus dipertahankan oleh orang Kristen terhadap perasaan mereka bahawa keilahian Yesus merupakan hal yang esensial, meski sangat sulit untuk merumuskannya dalam terma-terma yang konseptual. Seperti Marcellus, banyak orang Kristen merasa terusik oleh ancaman terhadap kesatuan ilahi. Marcellus kelihatannya percaya bahawa Logos hanyalah sebuah fasa sementara. Ia muncul dari Tuhan pada saat penciptaan, berinkarnasi dalam diri Yesus,
dan ketika penebusan telah sempurna, ia akan kembali larut ke dalam alam suci. Dengan demikian, Tuhan Yang Esa tetap mencakup segalanya. Akhirnya, Athanasius mampu meyakinkan Marcellus dan para pengikutnya bahawa mereka mesti menggalang kekuatan kerana mereka memiliki lebih banyak kesamaan dibandingkan dengan sekte Arius. Dengan demikian, siapa yang mengatakan bahawa Logos berhakikat sama dengan Tuhan Bapa dan yang mengatakan bahawa ia berhakikat mirip dengan Tuhan Bapa adalah bersaudara yang memaksudkan apa yang kita maksudkan dan hanya berselisih dalam soal terminologi. Yang jadi prioritas seharusnya adalah menentang Arius yang menyatakan bahawa Sang Putera secara keseluruhan berbeza dari Tuhan dan secara mendasar memiliki hakikat yang berbeza. Bagi orang luar, tak pelik lagi bahawa argumen-argumen teologis semacam ini tampak hanya membuang-buang waktu saja. Toh tak ada pihak yang mungkin memberi bukti secara definitif dengan cara apapun dan perselisihan itu sendiri justru terbukti telah memecah belah. Akan tetapi, bagi orang yang terlibat di dalamnya, ini bukanlah perdebatan yang kering, tetapi menyangkut esensi pengalaman Kristen. Arius, Athanasius, dan Marcellus yakin bahawa sesuatu yang baru telah menyusup ke dunia bersama Yesus, dan mereka berupaya untuk mengartikulasikan pengalaman ini ke dalam simbol-simbol konseptual untuk menjelaskannya kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Kata-kata itu sendiri hanya mungkin bersifat simbolik, sebab realitas yang ingin mereka tunjukkan memang tak terucapkan. Namun sayangnya, sebuah intoleransi dogmatik telah merayap ke dalam agama Kristen, yang akhirnya menetapkan pengadopsian simbol-simbol yang benar, atau ortodoks sebagai sesuatu yang penting dan wajib. Obsesi doktrinal ini, yang khas bagi Kristen, dapat dengan mudah menggiring kepada pencampuradukan simbol manusia dengan realitas ilahi. Kristen telah senantiasa merupakan sebuah keimanan yang bersifat paradoks. Pengalaman keagamaan generasi awal Kristen yang kuat telah mengalahkan keberatan ideologis mereka terhadap skandal seorang Mesias yang disalib. Kini di Nisia, gereja telah memilih paradoks inkarnasi, meskipun dengan ketidaksesuaiannya yang terang-terangan dengan monotisme. Dalam karyanya yang berjudul Life of Anthony, tentang seorang asketik padang pasir yang masyhur, Athanasius berusaha memperlihatkan bagaimana doktrin barunya akan berpengaruh terhadap spiritualitas Kristen. Antonius, yang dikenal sebagai bapa monastisisme, telah menjalani kehidupan yang penuh kesusahan di padang Sahara Mesir. Dalam The Sayings of the Fathers, sebuah antologi anonim tentang ujar-ujar para pendeta padang pasir, dia ditampilkan sebagai manusia biasa yang rentan, terusik juga oleh rasa bosan, ikut menderita kerana problem-problem kemanusiaan, dan memberikan nasihat langsung yang sederhana. Akan tetapi, dalam biografinya, Athanasius menghadirkan Antonius dengan cara yang sepenuhnya berbeza. Misalnya, dia berubah menjadi tokoh yang sangat keras menentang Arianisme. Dia telah mulai mencicipi pengangkatannya ke status ilahiyah di masa depan kerana berhasil meraih apatheia ilahi hingga tingkat yang cukup tinggi. Tatkala, misalnya, dia bangkit dari pusara tempat dia menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk bertarung melawan syaitan-syaitan, Athanasius mengatakan bahawa tubuh Antonius tidak memperlihatkan tanda-tanda menua. Dia adalah seorang Kristen yang sempurna, yang ketenangannya telah membedakannya dari manusia lain, jiwanya tak terusik, dan dengan demikian penampilan luarnya tampak damai. Dia telah dengan sempurna meneladani Kristus, seperti Logos yang telah mendaging, turun ke dunia fana dan memerangi kekuatan jahat. Antonius pun turun ke tempat-tempat hunian syaitan. Athanasius tak pernah menyebutkan kontemplasi, yang oleh kaum Platonis Kristen, seperti Clement atau Origen dianggap sebagai sarana menuju ketuhanan dan pensucian. Makhluk yang tak abadi tidak lagi dipandang mungkin untuk naik ke hadirat Tuhan melalui kontemplasi dengan menggunakan kekuatan alamiah mereka sendiri. Alih-alih, orang Kristen harus meniru turunnya firman yang mendaging ke dalam alam material yang fana.
Akan tetapi, orang-orang Kristen masih kebingungan, jika hanya ada satu Tuhan, bagaimana bisa Logos itu juga menjadi Tuhan? Akhirnya, 3 teolog terkemuka dari Kapadokia di Turki Timur muncul dengan sebuah solusi yang memuaskan bagi Gereja Ortodoks Timur. Mereka adalah Basil, Uskup Caesarea, tahun 329 hingga 79 sebelum Masehi, adiknya Gregory, Uskup Nyssa, tahun 335 hingga 95 sebelum Masehi, dan sahabatnya Gregory dari Nazianzus tahun 329 hingga 91 sebelum Masehi. Kapadokian, begitu mereka sering disebut, adalah orang-orang yang sangat spiritualis. Mereka sangat gandrung akan spekulasi dan filsafat, namun berkeyakinan bahawa hanya pengalaman keagamaanlah yang mampu memberikan kunci pemecahan atas persoalan-persoalan ketuhanan. Dengan latar belakang filsafat Yunani yang kuat, mereka semua sadar akan perbezaan penting antara kandungan kebenaran faktual dengan aspek-aspeknya yang lebih sukar dipahami. Kaum rasionalis Yunani terdahulu telah memberi perhatian kepada persoalan ini. Plato telah mempertentangkan filsafat yang diungkapkan lewat istilah-istilah logika dan dengan demikian dapat dibuktikan dengan ajaran-ajaran yang tak kalah pentingnya yang diwarisi melalui mitologi yang mengelak dari pembuktian ilmiah. Kita telah menyaksikan bahawa Aristoteles telah membuat pembezaan serupa ketika mengatakan bahawa orang-orang mendatangi misteri agama-agama bukan untuk mempelajari sesuatu, melainkan untuk mengalami sesuatu. Basil mengungkapkan pandangan yang sama dalam pengertian Kristiani ketika dia membedakan antara dogma dan kerigma. Kedua ajaran Kristiani ini esensial bagi agama. Kerigma adalah pengajaran umum gereja yang didasarkan pada kitab suci, tetapi dogma mewakili makna kebenaran biblikal yang lebih dalam, yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman keagamaan dan diungkapkan dalam bentuk simbolik. Di samping pesan-pesan Injil yang jelas, terdapat tradisi rahasia dan esoterik yang diwarisi dalam sebuah misteri dari para rasul. Ini merupakan pengajaran yang pribadi dan rahasia. Telah diabadikan bapa-bapa suci kita yang dalam keheningan yang menjauhkan kecemasan dan keingintahuan, agar dengan keheningan ini karakter suci misteri itu tetap terjaga. Orang awam tidak diizinkan untuk berpegang pada hal-hal semacam ini, maknanya tidak boleh diungkap dengan cara menuliskannya. Di balik simbol-simbol liturgikal dan ajaran-ajaran Yesus yang jelas, terdapat dogma rahasia yang ditujukan bagi tingkat pemahaman iman yang lebih lanjut. Pembezaan antara kebenaran esoterik dan eksoterik merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah Tuhan. Ini tidak terbatas kepada Kristen Yunani, orang Yahudi dan Muslim juga mengembangkan tradisi esoterik. Gagasan tentang adanya doktrin rahasia tidak dimaksudkan untuk memilah-milah orang. Basil tidaklah berbicara tentang bentuk awal Freemasonry. Dia sekadar mengetengahkan himbauan untuk memusatkan perhatian kepada fakta bahawa tidak semua kebenaran agama bisa diungkapkan dan didefinisikan dengan jelas dan logis. Beberapa ajaran agama memiliki resonansi batin yang hanya mungkin dipahami oleh setiap individu pada waktunya masing-masing ketika melakukan apa yang oleh Plato disebut teoria kontemplasi. Karena semua agama diarahkan kepada realitas tak terucapkan yang melampaui konsep dan kategori rasional, maka ucapan pun jadi membatasi dan membingungkan. Jika mereka tidak melihat kebenaran ini dengan mata batin, orang yang belum sangat berpengalaman bisa jadi akan memperoleh gagasan yang keliru. Oleh kerana itu, di samping makna harfiahnya, kitab suci juga memiliki signifikansi spiritual yang tidak selalu mungkin diartikulasikan. Buddha juga telah menyatakan bahawa ada pertanyaan yang tidak memadai dan tidak layak buat dijawab, kerana pertanyaan itu merujuk kepada realitas yang berada di luar jangkauan kata-kata. Anda hanya dapat menemukannya dengan menjalani teknik kontemplasi introspektif. Dalam pengertian tertentu Anda harus menciptakannya bagi diri Anda sendiri.
Upaya menggambarkannya dalam kata-kata akan tak kurang sulitnya dengan huraian verbal atas salah satu kuartet terakhir Beethoven. Sebagaimana dikatakan Basil, realitas keagamaan yang licin ini hanya mungkin didekati dengan isyarat liturgi yang simbolik, atau akan lebih baik dengan diam. Kristen Barat akan menjadi sebuah agama sangat riuh berbicara dan memusatkan diri pada kerigma. Ini akan menjadi salah satu masalah terbesarnya dalam soal ketuhanan. Akan tetapi, dalam Gereja Ortodoks Yunani, semua teologi yang baik akan mengambil sikap diam atau apofatik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gregory dari Nyssa, setiap konsep tentang Tuhan hanyalah sebuah simulakrum, kemiripan yang menyesatkan, sebuah berhala. Ia tak bisa mengungkapkan Tuhan itu sendiri. Orang Kristen harus menjadi seperti Abraham, yang, dalam sejarah hidupnya versi Gregory, menyingkirkan semua gagasan tentang Tuhan dan berpegang teguh pada sebuah keimanan yang murni dan tidak bercampur dengan konsep apapun. Dalam Life of Moses, Gregory menekankan bahawa visi sejati dan pengetahuan tentang apa yang kita cari justru terdapat pada sikap tidak melihat, dalam kesadaran bahawa tujuan kita melampaui semua pengetahuan dan terpisah dari kita oleh kegelapan ketidaktahuan. Kita tak dapat melihat Tuhan secara intelektual, namun seandainya kita membiarkan diri kita terbungkus dalam kabut yang pernah turun di Gunung Sinai, kita akan merasakan kehadirannya. Basil menggunakan perbezaan yang telah dibuat oleh Philo antara esensi dan aktivitas Tuhan di dunia. Kita mengenal Tuhan kita hanya melalui perbuatannya, tetapi kita tak berdaya untuk mendekati esensinya. Inilah kata kunci dari semua teologi masa depan di Gereja Timur. Kapadokian juga ingin sekali untuk mengembangkan ajaran tentang Roh Kudus, yang mereka rasakan tidak ditelaah secara sungguh-sungguh di Nisia, dan kami beriman kepada Roh Kudus. Kelihatannya hanya ditambahkan begitu saja kepada Credo Athanasius. Orang-orang kebingungan tentang Roh Kudus. Apakah ia bersinonim dengan Tuhan atau merupakan sesuatu yang lebih? Ada yang memahami roh itu sebagai sebuah aktivitas, ujar Gregory dari Nazianzus, ada pula sebagai makhluk, sebagai Tuhan, dan sebagian lagi tak yakin harus menyebutnya apa. Paulus berbicara tentang Roh Kudus sebagai upaya pembaruan, penciptaan, dan penyucian, tetapi aktivitas-aktivitas ini hanya mungkin dikerjakan oleh Tuhan. Oleh kerana itu, akibatnya, Roh Kudus, yang kehadirannya di dalam diri kita dipandang sebagai penyelamat kita, pastilah ilahiah dan bukan sekadar makhluk ciptaan.